Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning. Welcome back to our English class with me, Miss Winda. How are you today? I hope everything is okay with you. Before we start our study, I want to ask you something. Nah, ketika kita pertama bertemu dengan seseorang, pastinya kita merasa, I don't know you, and you don't know me. So, untuk saling mengenal and know each other, maka kita melakukan perkenalan. Is it right? Exactly. Pastinya kalian pernah melakukan perkenalan dengan seseorang. Ataupun ketika pertama masuk sekolah, kalian introducing yourself kepada teman-teman dan guru kalian. So, today we are going to discuss about self-introduction. Kita akan membahas tentang the basic concept of talking about self, di mana the basic concept of talking about self mencakup 3 hal. The first one is think to talk in talking about self. The second one is introducing yourself. And the third is introducing other people. So, let's begin our discussion. Kita langsung ke pembahasan pertama ya, yaitu tentang think to talk in talking about self. So, in talking about self, there are several points that we can share to another people. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita share atau beritahu kepada orang lain. Such as, the first one is name. It is about name or nama. It is must ya, ketika kalian memperkenalkan diri, maka wajib memberitahukan nama kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu age, usia. Nah, kalian bisa memberitahukan usia kalian saat kalian memperkenalkan diri. The third is address, alamat. Untuk address, we can divide into 2 parts. Yang pertama, asal kalian dari mana atau rumah kalian aslinya di mana, dan yang kedua, kalian sekarang tinggal di mana. Nah, yang keempat yaitu occupation. Apa itu occupation? That's right, pekerjaan. Nah, kalian bisa menyebutkan pekerjaan kalian. Student kah, teacher, doctor, or another works. And the 5 is hobby. Kalian bisa menyebutkan hobi atau kesukaan kalian saat memperkenalkan diri kepada orang lain. And the last is family, keluarga kalian. Nah, untuk memperkenalkan diri, menyebutkan keluarga, kalian bisa memberitahukan tentang keluarga kalian kepada orang lain selama itu masih dalam batas wajar ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang how to introduce yourself. Jadi di sini Miss mau mengajarkan kalian how to introduce yourself to another people. So, take a look. If you guys want to introduce yourself to other people, you can use this expression. Ini adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Nah, untuk ekspresi yang pertama adalah my name is. Of course, name. Name hal yang pertama kali diberitahukan ketika kita memperkenalkan diri kepada orang lain. Pasti yang pertama kali disebutkan adalah nama. Is it right? So, my name is, for example, my name is Cecep or I'm Cecep. Kemudian I'm years old. Nah, atau usia. Ekspresi ini digunakan untuk menyebutkan usia kalian. Misalnya, my name is Cecep. I'm 17 years old. Jadi umur Cecep adalah 17 tahun. And the next, ada 2 ungkapan yang mungkin bisa dibilang confusing ya, di antara in sama on. Ungkapannya adalah I was born in and I was born on. Nah, kok ada 2? Bedanya apa sih, Miss? In dan on bedanya adalah jika kalian menggunakan in, maka ini harus diisi dengan nama tempat. So, your place of birth. Sedangkan kalau kalian menggunakan on, diisi dengan tanggal, your date of birth. Jadi ada 2, ada POB, place of birth. POB menggunakan in, and DOB or date of birth. Nah, untuk contohnya yaitu I was born in Garut and I was born on 20 June 1999.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan address, ungkapan untuk memberitahukan alamat. Ada dua kan ya, tadi telah disebutkan, ada dari tempat asal dan tempat tinggal kalian. Nah, untuk tempat asal, kalian bisa menggunakan I'm originally from, ada kata originally. Apa sih originally itu? Ini artinya aslinya dari mana? Misalnya, Cecep tadi aslinya dari Bandung. For example, I'm originally from Bandung. Seperti itu ya. And I now live in, saya sekarang tinggalnya di, for example, Bogor. Saya asli dari Bandung, tapi saya tinggal di Bogor. So we can say, I'm originally from Bandung, but now I'm live in Bogor. Jelas ya? Selanjutnya, occupation. I'm a teacher. Saya adalah guru. Nah, ini adalah untuk menyebutkan pekerjaan atau profesi kita. Nah, mungkin untuk kalian menggunakan ekspresi I'm student. Nah, student ini juga bisa dilengkapi lagi. Misalnya, kalian sekolah di mana? For example, I'm student at Senior High School for Tasikmalaya. Kemudian, yang selanjutnya adalah my hobby is. Jadi, di sini sebutkan apa hobi kalian. For example, my hobby is reading a novel and traveling around the world. Tapi sopan gak sih kalau kita memperkenalkan diri langsung saja? Tentunya tidak ya. Tentunya ada permintaan izin terlebih dahulu. Maka dari itu, Miss sudah menyiapkan ekspresi atau ungkapan yang bisa dilakukan untuk meminta izin sebelum memperkenalkan diri. The first one is, hello, let me introduce myself. Second, hi, I would like to introduce myself. And the third, allow me to introduce myself. Nah, ketiga ungkapan tersebut maknanya sama ya. Maknanya sama-sama meminta izin untuk memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Jadi, kalau kalian meminta izin terlebih dahulu, jatuhnya akan lebih sopan dalam memperkenalkan diri kalian kepada orang lain. Nah, jelas ya. Jadi itu dia informasi yang umum muncul atau informasi yang biasa kita berikan kepada orang lain saat memperkenalkan diri. Supaya kalian tidak bingung, Miss akan memberikan contoh untuk lebih jelas. This is the example of introduce yourself. So, let me introduce myself. My name is Naiminda Hamidah. I'm 21 years old. I was born in Garut. I was born on November 17, 19, and 99. I'm originally from Garut, and now I live in Tasikmalaya. I am a student college. My hobby is writing. Nah, itu dia contohnya. Oke, sangat mudah ya untuk introduce yourself. Nah, kalian pasti semua sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan introducing other people. Jadi, di sini kita akan belajar how to introduce other people. Sebenarnya, perbedaannya hanya sedikit sekali antara introducing yourself dengan introducing other people. Perbedaannya hanya pada subjek. Di introducing yourself, subjeknya adalah I and my. Sedangkan di introducing other people, kita mengenalkan orang lain. Jadi subjeknya adalah dia, yaitu he or she. He untuk laki-laki dan she untuk perempuan. Nah, jadi nanti possessive adjektifnya menjadi his or her. Jadi masih sama ya seperti tadi. Untuk name, we can use expression his or her name is blah blah blah. For example, her name is Linda. Untuk umur, kalian menggunakan he or she blah 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 years old. Nah, untuk POV, kalian bisa mengatakan he or she was born in, and untuk DOB, kalian bisa menggunakan ekspresi he or she was born on. Nah, untuk talking about address, kalian bisa pakai he or she originally from, and he or she live in blah blah blah. Nah, untuk occupation juga sama ya. He or she is a blah blah blah. For example,
she is a teacher. Dan untuk hobi menggunakan ekspresi his or her hobby is, for example, his hobby is writing. Tapi masih sama dengan introducing yourself, pada introducing other people, kita juga mempunyai ekspresi untuk meminta izin memperkenalkan orang lain. Nah, ada 3 ekspresi untuk memperkenalkan orang lain. The first is, let me introduce you to, for example, let me introduce you to Risa. The second is, I would like to introduce my friend. And the third is, I would like you to meet. Jadi ketiga ekspresi tersebut semuanya sama untuk meminta izin sebelum introducing other. Oke, Miss juga di sini mau ngasih sedikit tambahan ya. Jadi ini tambahan tentang apa sih, Miss? Nah, Miss mau ngasih ekspresi yang bisa digunakan ketika ada seseorang yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tadi kita kan belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana respon kita setelah ada yang memperkenalkan dirinya kepada kita. So, you can use this expression. The first one is, nice to meet you. The second, happy to meet you. And the third is, how do you do? Nah, ketiga ekspresi tersebut bisa digunakan untuk merespon ya. So, I think that's all for the material about self-introduction. Thank you for your nice attention. Keep spirit for your study, stay safe and stay healthy, and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.